tentang hutang, ya ini tidak akan terbayar sampai kapanpun. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tidak akan terbayar. Kenapa? Ini adalah proyek. Jadi itu semua orang udah tahu gitu kan. Ini Jokowi ini menganggap kita manusia Indonesia manusia bodoh atau apa kan gitu kan. Kondisi sekarang saja, kalau kita melihat, KAI itu sudah mulai keteteran. Tanpa melihat laporan keuangan, kita sudah bisa merasakan kualitas layanan KAI di kereta antar kotanya turun. Sering kecelakaan, mulai terlambat, keluar rel. Apakah karyawan tidak happy karena bonusnya dikurangi untuk efisiensi? Apakah biaya perawatan dikurangi? Setidak-tidaknya Purbaya adalah menjadi satu harapan dari masyarakat. Setuju. Karena dia punya gaya dan sebagainya. Dan kebijakan pemikirannya adalah pro rakyat. Pemikirannya Makanya harus juga dikawal agar kebijakannya itu benar-benar sesuai dengan apa pemikirannya. Pak Purbaya harus double check itu. Kemana saja, ini saja. Dan impossible. Assalamualaikum Sobat DN. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau WUS menjadi bagian dari ambisi besar Presiden Jokowi, tapi kemudian menjadi beban warisan di era Presiden Prabowo. Dengan nilai investasi mencapai 7,2 miliar dolar Amerika, proyek kerjasama bisnis to bisnis Indonesia-China ini mengalami cost overrun atau pembengkakan hingga 20%. Akibatnya menjadi utang besar yang harus ditanggung oleh Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terang-terangan menyatakan tidak mau APBN digunakan untuk membayar utang WUS. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa utang WUS menjadi tanggung jawabnya. Pernyataan Presiden ini memantik pertanyaan, apakah Presiden akan menanggung utang WUS melalui APBN atau dengan cara lain yang kita belum tahu. Sebelum memulai podcast Mimbar Bebas, silakan Sobat DN subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ikuti juga informasi hangat dan penting di berbagai akun media sosial @Diskursus Network. Sudah bersama kita dua ekonom. Yang pertama Pak Antoni Budiawan. Terima kasih sudah hadir Pak Antoni. Terima kasih. Beliau adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies. Yang kedua Pak Wijayanto Samirin. Terima kasih sudah hadir, Pak Wija. Sama-sama, Mas Saman. Memenuhi undangan kami, ekonom senior Universitas Paramadina. Belakangan ini menjadi perdebatan publik yang luar biasa sampai keluar statement Presiden bahwa soal WUS adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Nah, kita ingin melihat dari situ dulu apa sebenarnya makna pernyataan Presiden ini setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak mau membayar utang WUS melalui APBN. Apakah ini sesuatu yang bertentangan satu sama lain atau seperti apa sebenarnya dalam konteks ekonomi politik? Kita akan tanyakan yang pertama pada Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni melihatnya seperti apa, Pak? Pernyataan Presiden yang seolah-olah menghentikan apa yang sebelumnya dinyatakan oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Iya, terima kasih Mas Man. Jadi memang ini satu kejutan. Yang kejutannya adalah bahwa pertama adalah ini masalah negara, masalah pemerintah, masalah itu lalu dibuat menjadi saya tanggung jawab. Ini luar biasa. Dan kedua adalah tentu saja ini kalau dibicarakan saya berarti ini negara yang akan ambil alih. Sebetulnya tidak perlu dinyatakan secara eksplisit itu juga sudah banyak perusahaan BUMN yang kolaps, yang bangkrut, yang ini semua diambil alih toh. Jadi ini bukan hal baru. Belum lama ini Garuda mendapatkan dana tambahan 30 triliun. Asabri 20 triliun lebih. Terus Jiwasraya berapa? Udah banyak sekali gitu. Belum yang karya-karya yang harus juga ditambah gitu. Itu kita bisa maklumi gitu. Tetapi intensinya kemana kan gitu? Intensinya kemana gitu? Apakah untuk meredam? Nah, memang ada bagusnya bahwa Presiden ini dia tampil melihat bahwa diskusi WUS ini sudah sangat melebar dan fokusnya adalah satu. Fokusnya adalah dugaan korupsi. Nah itu. Nah di sini Presiden
tidak mengatakan bahwa hal-hal lainnya. Nah, ini sebetulnya karena fokusnya dari masyarakat sudah menganggap ini ada dugaan-dugaan korupsi, dugaan-dugaan markup, kenapa proyek yang mahal itu dipilih gitu kan, ya lebih mahal ya dari proyek yang Jepang gitu. Kenapa ini bisa dipilih gitu? Lalu statement yang mengatakan saya sudah tahu, sudah selidiki bahwa proyek ini tidak ada masalah. Nah, ini sangat mendahului, terutama KPK kan sedang atas desakan juga ya, KPK atas desakan masyarakat begitu kuat, maka malah dia mengatakan sedang menyelidiki. Ya, sejak Januari 2025. Padahal masyarakat juga tidak ada yang percaya bahwa dia menyelidiki dari 2025. Itu kan cuma ini aja. Saya rasa ini yang menjadi inti permasalahannya, bahwa sebetulnya pernyataan itu tidak perlu dinyatakan secara eksplisit, tetapi kalau untuk meredakan tensi di masyarakat itu ya bisalah untuk begitu, tapi juga harus diimbangi dengan apapun itu. Kalau ada kasus-kasus yang dugaan itu ya silakan itu dijalankan secara profesional. Kita ini adalah negara hukum. Nah, itu saya melihatnya harusnya begitu, seimbang gitu. Kan setidaknya ada dua hal ya yang sudah berkembang di masyarakat, baik itu percakapan maupun kontroversinya kan. Yang pertama mulai dari utang yang begitu besar, yang banyak orang mengutip pernyataan almarhum Faisal Basri, sampai kiamat pun nggak akan selesai gitu ya. Itu menjadi hal yang pertama sebelum muncul isu dugaan markup dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin saya ingin yang dilihat dari Pak Wija, melihat dua hal ini itu sebenarnya dua hal yang secara bersamaan berurut atau sebenarnya terpisah, antara satu hal yang menyangkut hutang yang begitu besar, kemudian soal dugaan markup berkaitan dengan pernyataan Presiden tadi. Iya, sebelum ke sana saya ingin melanjutkan yang disampaikan oleh Prof. Antoni. Jadi memang Presiden menarasikan hal besar. Kenapa beliau harus turun tangan langsung? Karena mantan Presiden juga sudah mulai berkomentar. Kemudian dalam diskursus ini ada dua pejabat tinggi level menteri yang berseteru. Sehingga melihat ini, ya Presiden harus menyampaikan sesuatu. Narasinya narasi besar, idealnya ketika Presiden menyampaikan narasi-narasi besar, itu kemudian ada informasi susulan. Dari siapa? Dari Mensesnek. Yang dimaksud Presiden itu A, B, C, D. Karena seluruh Indonesia, terutama para pengamat, ekonom, itu bertanya-tanya. Yang dimaksud saya akan ambil alih itu apa? Apakah terkait hutangnya atau ini kemudian menafikan potensi korupsi yang ada di proyek besar ini? Kalau saya sih sepakat dengan Prof. Antoni, ya hutang diselesaikan, tapi isu korupsi ini juga harus dilanjutkan prosesnya. Kenapa? Kalau tidak, ini akan memberi sinyal buruk pada pemerintahan Prabowo yang masih 4 tahun lagi, bahkan masih 9 tahun lagi. Bahwa, oh my boss itu lenient terhadap isu korupsi. Sehingga nanti ngerem mencegah isu korupsi terjadi di mana-mana itu makin sulit. Sehingga dari awal Pak Prabowo di isu yang besar ini, saya mengharapkan beliau tegas terkait isu korupsi. Nah tadi yang Mas Aman tadi sampaikan, hutang yang tidak akan terbayar sampai 100 tahun, 150 tahun. Kemudian yang kedua isu korupsi dan lain sebagainya. Saya rasa ini adalah isu yang muncul bersamaan. Hanya isu korupsi ini sekarang lebih berani, lebih kuat dinarasikan. Karena waktu itu kan pejabat-pejabat masih berkuasa. Sehingga kebebasan untuk menarasikan isu ini menjadi sangat terbatas gitu ya. Nah, sekarang semakin berani. Tentang hutang, ya ini tidak akan terbayar sampai kapanpun. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tidak akan terbayar. Kenapa? Ini adalah proyek yang dinarasikan awalnya B2B. B2B itu artinya proyek ini financially feasible. Hutang terbayar, semua cost terbayar, bahkan ada profit. Yang menurut proposal Cina itu antara
6-8% in US dollar. Tapi realitanya kan ada cost overrun, biaya membengkak, kemudian jumlah penumpang tidak setinggi yang diprediksikan. Dalam proposal Cina itu 64.000 penumpang di tahun 2030. Padahal mobilitas orang Jakarta-Bandung tahun 2030 itu sekitar 100.000 sampai 120.000. Artinya 55 hingga 64% orang bepergian Jakarta-Bandung diasumsikan pakai WUS. Dan ternyata 3 tahun ini penumpangnya sekitar 16.000. Pertumbuhannya hanya 5% per tahun rata-rata. Itu pun tahun kedua melejit, kemudian turun. Artinya apa? Peningkatan itu karena hype. Orang ingin mencoba. Real demand-nya saya rasa tidak akan seperti itu. Dan growth penumpang itu menurut saya tidak akan mencapai 64.000. Artinya, jangankan membayar hutang, membayar bunga saja tidak mampu. Jadi kalau saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan almarhum Faisal Basri, ya 200 tahun, 300 tahun ini tidak akan terbayar. Itu dia kenapa pemerintah harus ikut masuk. Apakah bentuknya PSO atau apapun, harus turun tangan. Kembali ke soal pernyataan Presiden Prabowo, ini kan kurang lebih seiring dengan apa yang dinyatakan oleh mantan Presiden Jokowi sebelumnya, yang semula dipahami bahwa itu dari G2G, government to government, menjadi B2B yang harusnya itu visible secara finansial. Kemudian Pak Jokowi kan menyampaikan, loh, yang namanya kereta bus itu untuk rakyat dan seterusnya. Lihat aspek sosialnya, bukan ekonomi. Seolah-olah kemudian Pak Prabowo mengamini apa yang dinyatakan Pak Jokowi. Itu yang kemudian di publik menjadi perdebatan bahwa seolah-olah Pak Prabowo ingin menenangkan semua pihak, termasuk Pak Jokowi. Ya. Nah, kembali ke soal pernyataan Presiden itu, sebelum kita masuk ke hal-hal yang ekonomi dan finansialnya, ini sebenarnya dari para ekonom ya, sebelum tadi Pak Wija konfirmasinya ke siapa agak susah. Membaca secara politiknya seperti apa dari sisi ini ya. Karena sampai hari ini pun orang masih bertanya-tanya kan, apakah beliau sekedar mengaminkan apa yang sampai Pak Jokowi, meredam diskursus publik atau seperti apa? Pak Antoni. Begini, ini semua orang tahu bahwa transportasi adalah bukan hanya mencari untung. Tapi poinnya adalah bukan di situ. Semua orang itu tahu. MRT aja disubsidi, Transjakarta aja disubsidi. Ada bahkan yang orang tidak perlu bayar ya, yang itu. Nah, jadi itu semua orang udah tahu gitu kan. Ini Jokowi ini menganggap kita manusia Indonesia manusia bodoh atau apa kan gitu kan. Nah ini, jadi semua orang sudah tahu, tapi intinya adalah sewaktu Anda mengatakan bahwa ini proyek B2B dan mengalahkan proyek Jepang yang notabene harusnya lebih murah, bukan karena nilai investasi proyek yang lebih murah, tetapi cost operasionalnya menjadi biaya operasional menjadi lebih murah karena biaya yang dikenakan suku bunga yang dikenakan cuma 0,1%. Dengan China itu 2%, 20 kali lipat. Oleh karena itu, kalau kita mengambil kurs saat ini tahun ini ya, bunganya sekitar untuk Jepang itu 75 miliar. Karena dia 20 kali lipatnya, itu menjadi 1,5 triliun tanpa cost of run. Tanpa cost of run-nya tidak bisa. Nah, jadi disinilah bahwa karena kita tidak bisa membayar itu 1,5 triliun, meskipun bagian kita cuma 60%, kan itu harus tetap ditambah terus. Nah, kalau ditambah itu, jadi membuat kalau tidak ada operasional, berarti kan harus di top up terus. Di top up terus, kalau itu kan berarti dari utang terus kan. Nah, makanya utangnya itu akan membengkak terus. Nah, ini masalahnya. Jadi semua itu tahu dan ya Prabowo menyinggung itu lagi, poinnya adalah bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana bahwa proyek yang terindikasi lebih mahal itu bisa dipilih dan merugikan rakyat Indonesia. Nah, saya rasa itu yang harus dilihat. Nah, kalau kita masuk ke aspek finansialnya ya, sebenarnya soal WUS ini
dalam posisi yang seperti sekarang ini masih punya prospek finansial nggak secara, kalau tadi kan sekarang ini B2B ya, kalau konsisten pada B2B, apakah masih punya prospek finansial katakanlah dalam ya dengan berapa puluh tahun ke depan? dengan kondisi financing seperti sekarang, di luar operasional harus ada 2 triliun tambahannya. Berarti kan kalau kita bilang sekarang aja ini pendapatan tiket aja ya, farebox aja cuma 1,5 triliun tahun 2024. Berarti kan kalau itu kan harus 3 kali lipat. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wija bahwa itu impossible. Dan bahkan feasibility study dari orang yang sama, dari pihak yang sama mengenai jumlah penumpang, yang satu mengatakan 40.000, yang satu mengatakan 60.000 di 2000. Jadi ini untuk pihak yang sama ini. Nah, ini kan harus diselidiki. Kenapa bisa begitu? Ini kan ada satu manipulasi atas proyeksi ini supaya ini visible. Ini sangat serius ini. Ini membuat suatu proyek ini dipilih seolah-olah ini dan ini menghancurkan proyek ini. Jadi pihak yang itu saya lihat itu harus dipanggil oleh KPK yang sedang menyelidiki ini kan ya. Bagaimana bisa satu poin yang sama, satu titik yang sama dari A ke B dengan itu sama, tetapi jumlah itunya bisa berbeda. Proyeksinya berbeda ya. Nah, kalau dari prospek finansialnya, mungkin Pak Wija bisa ada hitung-hitungan, kalaupun kita paksakan untuk menghitung dalam kondisi sekarang ini, kira-kira sampai berapa lama kemungkinan itu bisa, ya katakanlah bisa manageable lah dari sisi pemasukan untuk pengembalian. Saya melanjutkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Antoni. Permasalahannya sepakat dengan Pak Antoni. Ini bukan bahwa ini proyek yang harus ditanggung pemerintah atau tidak. Permasalahannya ketika kita memberi barang, itu dijanjikan ABCD. Manfaatnya ABCD. Harganya sekian. Tapi dari sisi tiga aspek itu tidak terpenuhi. Sehingga kita sebagai pembeli merasa dibohongi. Dari harganya naik, kemudian tentang jumlah penumpang ternyata tidak seperti yang kita harapkan, begitu kan? Jadi kita unhappy masyarakat itu dalam konteks dulu katanya B2B, dulu katanya bisa memberikan return, ternyata tidak B2B, government dan government harus mensubsidi lebih besar lagi. Nah, terkait dengan situasi keuangan, kebetulan saya sempat untuk membuat model keuangan KCIC ini. Jadi revenue-nya tidak terlalu besar, 1,5 triliun gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini saja biaya bunga yang harus dibayarkan adalah 2 triliun. Kenapa Pak Prabowo mengatakan yang dikeluarkan hanya 1,2 triliun? Ya akan ditutup oleh pemerintah karena 2 triliun dikalikan kita punya 60%. Tapi ini karena kita masih dalam masa grace period. Artinya kita belum membayar pokok. Nanti pada tahun 2028 kita sudah mulai membayar pokok dan meningkat puncaknya di tahun 2030 dan ini flat sampai tahun 2060. Di mana pokok dan bunga itu kira-kira 5 triliun. Kalau kita ambil 60%-nya, kita harus membayar 3 triliun. Uang dari mana? Kalau kita berbicara KCIC, kalau dia tidak punya uang, kan pemegang saham harus setor. Dalam konteks ini konsorsium BUMN, KAI, Wika, Jasa Marga, PTPN. 3 ini nggak punya uang. Ujung-ujungnya hanya KAI. Masa iya dia punya uang 3 triliun? Kalau tidak dibantu, kenapa pemerintah harus merespon cepat? Kalau tidak dibantu, setahun 2 tahun dari sekarang, ini 4 BUMN ini akan kolaps. Karena harus menanggung beban uang KCIC. Itu dia kenapa pemerintah memutuskan untuk merespon cepat. Karena berkejaran dengan waktu, kondisi sekarang saja, kalau kita melihat, KAI itu sudah mulai keteteran. Tanpa melihat laporan keuangan, kita sudah bisa merasakan. Kualitas layanan KAI di kereta, antar kotanya turun. Sering kecelakaan, mulai terlambat, keluar rel. Apakah karyawan tidak happy karena bonusnya dikurangi untuk efisiensi?
Apakah biaya perawatan dikurangi? Biaya monitoring dikurangi? Bisa jadi. Bahaya sekali ya. Karena di satu sisi dia harus menjalankan operasional yang sehari-hari, tapi di sisi lain ada beban besar dari KCIC. KCIC ini kalau tidak di serve kebutuhan uangnya, maka akan lari ke pemegang saham. Kalau ini defaultnya bisa ke KAI. Jadi itu situasinya. Dan kebutuhan dana yang besar ini akan berlangsung hingga 2060. Dalam model saya, sampai tahun 2060, KCIC belum akan mengalami cash flow positif. Cash flow. Jadi negatif terus sampai tahun 2060, kemudian baru mulai positif ketika pembayaran hutang itu sudah berakhir. 35 tahun dari sekarang ya? 2060 ya. Iya. Nah, itu pun kalau dengan catatan bahwa dibantunya bukan melalui utang ya. PSO. Kalau dibantunya dengan itu kan berat gitu kan ya. Oke, kalau kita membayangkan tentang katakanlah upaya solusi restrukturisasi utang atau apapun ya, kan setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan ya. Restrukturisasi, bernegosiasi dengan pihak China misalnya, dan kemudian di dalam negeri, konsorsium ini juga perlu duduk bareng kan untuk gimana solusi dalam negerinya. Ini kita lepas dari yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo ya. Kalau yang bisa dibayangkan kemungkinan restrukturisasi seperti apa Pak Wijaya? Jadi ada dua negosiasi memang. Yang pertama negosiasi kita, KCIC dengan pihak Cina, China Development Bank. Ini KCIC berarti konsorsium kita dan konsorsium Cina. Yang dibahas ya paling tidak ada 5 variabel. Yang pertama bisa minta haircut, tapi ini nggak mungkin. Ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi default, dan kita kan nggak ingin default. Kemudian kalau ini dikasih haircut, bank di Cina itu tiba-tiba akan membukukan haircut itu dalam loss. Keuangan mereka kelihatan buruk, mereka pasti menolak. Yang kedua adalah perpanjangan tenor. Ini bisa dilakukan. Pihak Cina sudah mengindikasikan diperpanjang dari 40 ke 60 tahun. Kemudian pengunduran perpanjangan grace period. Dari 10 tahun kita mundur lagi. Jadi kita nyicil pokoknya, kalau bisa jangan mulai 2028, kita undur sedikit. Kemudian yang ketiga adalah suku bunga. Ini bisa juga dinegosiasikan, walaupun agak berat. Nah, yang keempat, yang tidak banyak dibahas adalah debt to equity swap. Kita itu punya 60%. Kenapa sih harus 60%? Kan untuk bisa memonitor, bisa menguasai suatu bisnis entity, 50% plus 1 saham udah cukup. Yang penting mayoritas. Mayoritas. Telkom aja yang sangat strategik, kita hanya punya 52%. Kenapa nggak kita mencoba dari 60 ke 51%? 9% kita lepas ke konsorsium Cina atau ke investment vehicle milik China Development Bank. Mereka pasti punya. Sehingga hutang kita, dalam hitung-hitungan saya, kalau ini pakai book value saja, bisa turun. Hutang yang menjadi porsi kita ya, dari 3,24 miliar US dollar menjadi 2,9 miliar US dollar. Ini lumayan. Bisa mengurangi PSO yang diberikan pemerintah kepada KCIC ini. Kan ada juga ini, melanjutkan dari Pak Wijaya ini ya. Mungkin nanti sampai pada bayangan-bayangan yang mungkin terjadi di tempat lain ya. Misalnya, apakah akan sampai, katakanlah misalnya sampai gagal dan seterusnya, harus diambil alih oleh China dan seterusnya, apakah akan sampai ke sana, Prof? Iya, jadi sedikit komentari mengenai yang tadi Mas Wijaya katakan, mengenai debt to equity lah, swap atau apapun. Divestasi lah, dari 60 menjadi 51 atau 50 plus 1. Sekarang poinnya begini, Mas Wijaya. Poinnya kalau saya rasa investment vehicle itu tidak mungkin ada yang mau. Karena apa? Karena kalau kita bicara pricing-nya itu tidak mungkin book value. Pasti diskon. Pasti diskon. Dan diskonnya pun berapa? Sekarang kalau kita lihat, kita tahu loh, valuation dari perusahaan itu kan net present value. Cash flow kan. Nah kalau kita bilang dari 20-60 dan defisit terus kan berarti kan net present value-nya negatif kan gitu. Jadi value dari ini adalah negatif gitu. Jadi itu sulitnya gitu. Kalau dia mau ya
untuk saya ya jangan 51%, 100% aja kasih. Ini memang harus pihak yang punya kepentingan strategis. Iya. Tapi juga betul nih, saya belum memasuki apa yang disampaikan beliau betul sekali. Kalau kita jual di harga lebih rendah, KPK masuk. Nah, Karena merugikan keuangan. itulah. Jadi kita harus menjual Iya, ad book iya. atau lebih tinggi. Nah, terus kalau begitu, kalau kita bilang kalau 100% kita bagus, maka masyarakat benar-benar menikmati kan gitu kan. Apalagi kalau pihak China tadi bisa menurunkan harga kan gitu. Dan ingat, PSO itu tidak boleh diberikan kepada perusahaan patungan. Artinya nanti proporsional. Ada PSO Iya. 40% dari pihak Cina. Nah, mereka mau nggak? Nah, Jadi skenario Pak Prabowo ini juga belum tentu jalan. Iya. Nah, itu. Mereka Jadi belum nggak tentu bisa. mau. Kenapa? Iya. Ini kan orang Indonesia, penumpang Indonesia, gitu. Ini Tapi ini Jadi kalau PSO yang tadi, secara regulasi memungkinkan ya PSO 40%. enggak, PSO-nya 60%. Oh, 60%. Tapi kan PSO itu sebetulnya bukan PSO lagi. Dalam hal ini adalah sebetulnya menyuntik. Intinya ke situ, udah bukan PSO lagi. Karena kalau PSO itu adalah dia melalui tiket atau melalui apa dan sebagainya gitu. Dan itu masuk ke KCIC-nya. Dan masuk ke KCIC ini yang menjadi kendala karena tidak bisa, karena 40% asing. Iya. Jadi dia disuntik aja dana Iya. itu gitu. Jadi langsung menarik nih diskusinya ya. Jadi sepakat dengan Pak Antoni, PSO agak sulit secara regulasi. Iya. Makanya yang paling memungkinkan adalah pengambil alihan hutang konsorsium BUMN. Jadi beban untuk membayar cicilan konsorsium ini berkurang karena sebagian utangnya diambil alih. Yang konsorsium Cina ya tetap kita nggak sentuh. Makanya dalam satu kesempatan saya mengusulkan 3 skenario itu tidak saya masukkan PSO karena tidak memungkinkan secara regulasi. Kalau saya cuma satu. Apa, Prof? Kalau itu, yaitu karena ini B2B, ini proyek ini tadi Mas Wija udah katakan bahwa perusahaan harus bisa memenuhi kewajibannya sendiri, ya kan? Jadi intinya adalah pertama pembayaran bunga. Masalah sekarang yang saat ini adalah bukan masalah tenor 40 tahun atau 60 tahun karena kita belum menyicil. Masalah saat ini adalah masalah beban bunga. Kita tidak sanggup membayar bunga. Operasional masih defisit ditambah bunga tanpa defisit. Nah, saat ini adalah beban bunga yang harus dikurangi. Nah, bagaimana itu? Jadi harus dari cash flow perusahaan. Cash flow perusahaan dari artinya residu daripada cash flow perusahaan itu dibayarkan. Dibayarkan kalau cash flow ada 10 miliar tambah itu setahun ya kasih 10 miliar, 20 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 30 miliar. Itu dikasihkan. Sampai sejauh berapa? Nah, itu juga harus ada. Apakah sampai 2 triliun? Kan nggak mungkin gitu kan. Jadi harus berapa? Harus kita ngambil benchmark infrastruktur yang normal itu berapa. Dan kita sudah ada proyek infrastruktur yang 40 tahun ya sejenis ini MRT. Itu ada proyek listrik bantuan dari Jepang, geotermal yang di Sulawesi. Itu semuanya tuh 0,1% bunganya gitu. Nah ini yang harus diinikan. Kalau 0,1% berarti dengan kurs yang saat ini adalah maksimum 75 miliar. Jadi kita bayarkan begitu. Bahwa kekurangan, misalkan kita baru bayar 10 miliar, 20 miliar, nggak apa-apa. Nanti kekurangan itu dikapitalisasi. Lalu nanti kita begitu sudah lebih dari 7 miliar, yang ini dibayarkan lagi. Yang masalah saat ini Mas Wija, itu ada cost overrun kita tahu 1,2 miliar kan. Di dalam cost overrun 1,2 miliar itu sekitar komponennya adalah 25% adalah financing. Artinya apa? Artinya penundaan karena ini ada keterlambatan dan sebagainya, maka belum dibayar bunga atas utang itu. Pertanyaannya utangnya pada saat itu apakah sudah 6,07 miliar? Karena gerbongnya pun sebelumnya belum masuk. Kan gitu kan? Gerbong itu semuanya tuh rolling stock masuk baru 2021 sekitar. 373 juta US dollar. Kalau kita hitung 6,07 miliar saja dengan 2%, dengan komposisi kita 60% dan 75% utang, itu saya hitungkan bunganya kan 90 juta US dollar.
Artinya ini ada 4 tahun cost financing dianggap sebagai overrun, cost overrun. Yang menarik lagi bahwa dari yang cost overrun dari cost financing itu 373 juta US dollar dianggap cost overrun, dibebankan bunga 3,4%. Kan kalau kita lihat, kalau kita misalkan ada masalah di bank, kita tidak bisa bayar, itu kan tunggakan bunga kan tidak bisa dibebankan bunga lagi. Itu praktek internasional. Itu dikapitalisasi saja, lalu kemudian dicicil terpisah. Karena itu komponen bunga gitu. Bukan nggak bisa bunga berbunga gitu. Nah inilah yang sebetulnya harus diselidiki. Jadi kita sudah mengungkapkan ini semuanya, tapi ya mana KPK? Kalau ya Pak Mahfud lagi mengatakan, ya boleh panggil aja gitu lah. Saya bersedia untuk memberikan apa yang saya tahu kan gitu kan. Ya. Ya, itulah. Ya, kan kalau dari aspek itu memang kalau kita lihat ini sebenarnya dipertahankan dalam posisi B2B, itu masih realistis nggak penyelesaiannya dengan seperti yang tadi disampaikan Pak Wijaya maupun Pak Antoni ya? Kalau dengan suku bunganya 0,1%, menurut saya masih bisa. Kemungkinan 75 miliar per tahun. Ya, tapi nanti ketika kita sudah mulai menyicil pokok, nah itu akan. Nah itu baru kita bilang tenornya kita bisa panjangkan atau apapun lah begitu kan ya. Itu bisa gitu. Tapi saat ini operasional dalam 10 tahun menurut saya jauh lebih rileks daripada dengan cicilan 2 triliun. Itu poinnya gitu. Ya. Artinya kalau masih di posisi B2B dan tetap konsisten business to business, ini katakanlah tetap tidak menyentuh APBN nih, karena kita menduga-duga penyelesaian yang diinginkan oleh Presiden seperti apa, itu masih bisa, masih memungkinkan ya, Prof. Antoni ya? Ya, saya rasa tanpa intinya, APBN ya, saya rasa intinya adalah bahwa di sini beban bunga ini harus direlaksasi sedemikian rupa gitu kan, untuk dibantu supaya bisa operasional terus gitu. Nah, saya rasa ya itu kalau nggak ada cash flow sisa, ya kita nol, kita tungkak dulu kan gitu kan. Buat mereka juga kan sekarang nggak ada terlalu masalah ya, kecuali China Development Bank-nya. Saya rasa itu adalah sesuatu yang bukan haircut dan bukan dihilangkan bunganya, tapi dikapitalisasi. Menteri Keuangan Purbaya pernah menyampaikan kalau ini ditangani oleh Danantara, kira-kira masih akan mungkin kok. Danantara kan dengan mengumpulkan keuntungan dari BUMN ada sekian triliun yang mungkin sebagiannya bisa digunakan untuk. Nah, ini apakah ini menjelaskannya bagaimana ke publik ya? Saya itu melihat ya, sebenarnya Danantara itu tidak se-liquid, tidak sekaya yang kita bayangkan, tidak sekaya yang kita narasikan. Tentunya teman-teman yang memimpin Danantara tidak mungkin menjelaskan ini ke publik, karena ini terkait dengan reputasi. Memang betul, Danantara itu terima dividen 80-an triliun per tahun dari BUMN, dari seluruh BUMN. Tapi dia juga harus menggantikan peran pemerintah, di mana dulu setiap tahun memberikan penyertaan modal negara. Jadi ada komitmen pemerintah yang di take over oleh Danantara. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, akumulasi dividen dikurangi dengan akumulasi PMN, penyertaan modal, kemudian dibagi 5, itu hanya 5 triliun per tahun. Jadi itu net cash flow yang diterima oleh Danantara. Oke, karena ada COVID, boleh kita perpanjang 20 tahun ke belakang. Total dividen selama 20 tahun dikurangi total PMN selama 20 tahun dibagi 20, itu hanya 7 triliun. Jadi net dividen yang diterima oleh Danantara itu nggak gede. Kalau Danantara kemudian dikasih beban A, B, C, D, ini Danantara nggak akan jadi apa-apa. Padahal mimpi besar Pak Presiden, mimpi besar banyak pihak tentang Danantara, ini kan Temasek, ini kan Khazanah. Jadi jangan sampai solusi untuk KCIC yang kita anggap strategis, itu meruntuhkan Danantara yang sebenarnya jauh lebih strategis. Makanya kalau saya membaca apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau akan menggunakan APBN. Apalagi narasinya begini, Mas. Akan menggunakan uang dari korupsi yang ditarik balik oleh pemerintah.
Uang dari korupsi itu kan masuk PNBP di APBN. Imbangannya apa? Imbangannya adalah pengeluaran belanja dari APBN juga, apakah itu untuk PSO atau untuk yang lain-lain. Artinya ada resiko yang jelas bahwa kalau beban ini semua dialihkan ke Danantara, sebelum melakukan hal lain ya, dari sisi kita ini, dari sisi konsorsium Indonesia ya, itu ada resiko yang jelas ya di depan mata ya. Kecuali kalau ada PMN dari pemerintah ke Danantara. Karena ketika Danantara ini didirikan, kan akan ada janji diucapkan oleh Pak Prabowo sendiri. Pada saat pendirian itu akan ada PMN dari pemerintah 30 miliar US dollar ke Danantara. Kalau itu direalisasikan, Danantara bisa men-take over beban ini. Tapi kalau tidak, gini Mas Aman, saya melihat ya, BUMN karya itu perlu restrukturisasi. Farma, belum lagi Garuda, ini belum akhir Pak, 30 itu belum akhir. Kemudian yang lain-lain, itu butuh ratusan triliun. Dan ini harus di-handle oleh Danantara. Makanya dalam konteks ini bukan saya membela Danantara, tapi karena saya menganalisis Danantara secara mendalam, menganalisis KCIC secara mendalam gitu ya. Wah, ini nggak bisa serta-merta dibebankan. Silakan Pak Antoni. Gini, lengkapi. 30 miliar atau berapapun yang katanya kita punya 14.000 triliun atau apapun gitu, itu aset. Kalau kita bilang oke, ada penyertaan saham 30 miliar. Itu adalah bukannya cash, Mas Wija. Yang saya khawatirkan itu adalah in-bank. Karena kan ini kan dia membawahi ini kan. Nah, jadi saham pemerintah yang dialihkan, yang tadi ada di semua BUMN itu dialihkan ke sana. Itu yang kurang lebih senilai itu. Jadi tidak ada cash. Yang cashnya dia dapat benar-benar adalah yang dari dividen. Walaupun narasinya ya, Pak Prabowo waktu itu akan ada injeksi PMN dari APBN 30. Saya rasa juga APBN tidak mungkin merealisasikan, nggak ada duitnya. Jadi PMN itu memang benar PMN, tapi kan modal itu kan bisa melalui in-bank, bisa melalui apa kan gitu kan, bisa melalui cash gitu. Nah, kita lihat dari 9 tahun ini yang namanya modal negara, penyertaan modal negara atau strip dana investasi pemerintah, itu 9 tahun ini nilainya adalah 648 triliun rupiah. Nah, berapa tahun terakhir? 9 tahun, dari 2015 ke 2023. Jadi dengan Danantara ini sebetulnya saya menyebutnya kanibalisasi dengan fiskal. Harusnya masuk ke fiskal tapi masuk ke dia kan gitu kan. Dan bahkan lebih bahaya lagi karena dia nanti si ini udah APBN sudah tidak menerima dividen, lalu nanti harus penyertaan modal lagi, apalagi sekarang menanggung ini, menanggung itu gitu. Nah, jadi yang tadi mungkin 80 triliun buat penyertaan modal ke Garuda 30 triliun, kemana lagi gitu. Nah, artinya begini, bahwa fungsi fiskal yang harusnya ini bisa redistribusi pendapatan, bisa menanggulangi kemiskinan, ini tidak bisa karena disedot ke Danantara. Di Danantaranya sendiri yang harusnya adalah sebagai motor pembangunan ekonomi, ya sebagai engine growth untuk itu industrialisasi lah, hilirisasi pangan, hilirisasi itu kan tujuannya ke situ kan. Dan ini stuck gitu semuanya kalau dibebankan begitu. Jadi sekarang di mana kalau kita lihat kebijakan hilirisasi pangan? Nggak ada. Di mana kebijakan hilirisasi energi? Belum jalan. Belum jalan. Belum jalan semua. Bahkan hilirisasi energinya kalau nggak salah mau convert dari waste ke energi, kan itu kan dengan Patriot Bond. 50 triliun lagi, malah utang lagi gitu. Itu yang untuk waste management itu, untuk itu. Kalau kita beralih ke soal kebijakan, ketika kebijakan itu dulu diambil, kan ada kita lihat ada pola pengambilan kebijakan yang top down ya. Pokoknya presiden atau pemerintah maunya begini, jalankan dengan segala macam risiko yang kita tidak tahu risikonya apa gitu ya. Nah, kalau melihat kasus WUS atau KCIC ini, itu juga kita lihat di beberapa kebijakan sebelumnya, dan di era Pak Prabowo ini kira-kira gimana? Pola kebijakan ini apakah
masih begini juga, atau kalau melihat narasi yang muncul dari pemerintah kan seolah-olah semua beres, semua akan selesai. Tapi dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo kita tahu ada kebijakan yang dilepas, kemudian dihentikan, habis itu hilang dari percakapan publik. Mulai gas 3 kilogram dan seterusnya dan seterusnya. Dari sisi kebijakan gimana Pak Antoni lihat ini? Begini, dari secara nasional itu kebijakan memang harus top down. Bahkan Jokowi pernah ngomong lagi, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Nah itu kan berarti top down dan tidak salah gitu, karena mereka yang ingin merealisasikan apa yang ingin dicapai. Tapi kalau dulu itu tidak bisa seenaknya begitu saja. Kan dulu ada yang namanya GBHN, ya itu sebagai guidance untuk ke situ gitu kan, nggak bisa sekarang tiba-tiba sekonyong-konyong nggak ada gitu, saya mau wus kan gitu kan. Nah itu, nah ini ya kita yang masalahnya gini, tidak ada kajian yang mendasar. GBHN adalah bukan masalah kajian, kajiannya itu sudah matang gitu. Kalau dia cuma tiba-tiba top down dengan itu, ini yang bahayanya tidak ada kajian. Inilah yang terjadi ya kalau kita bilang bus, kalau yang gas melon 3 kilo dan sebagainya, kalau saya rasa bahkan itu sabotase. Itu bukannya top down lagi, itu adalah kebijakan yang tidak dibicarakan, sekonyong-konyong dilakukan penghentian itu. Maka presiden, ini nggak bisa nih begini, ada antrian, ada yang meninggal, dan ini harus dihentikan gitu. Itu beberapa kebijakan yang kemarin itu adalah sabotase gitu. Kalau saya mengkategorikannya, makanya di stop gitu. Tapi kebijakan top down yang mungkin di era sebelumnya yang Pak Jokowi lakukan juga bukan hanya soal bus ini kan, ada yang mungkin IKN bahkan walaupun ada undang-undangnya gimana ngelihat? Saya ngelihatnya ya, bus ini hanya ujung dari gunung es. Kebijakan-kebijakan besar zaman Pak Jokowi yang diambil menggunakan pola top down tanpa feasibility study. Jadi saya menyebutnya reverse planning yang kebablasan. Biasanya seorang pemimpin itu menentukan target. Kemudian tim menganalisis supaya target ini tercapai, perlu apa saja, bikin feasibility study, berapa biayanya, perlu waktu berapa. Kalau nggak make sense, target disesuaikan. Ini reverse planning yang benar. Tapi top down model yang dilakukan Pak Jokowi, kalau saya melihat, target disampaikan dan non-negotiable, harus jalan. Sehingga apapun itu dilakukan seolah-olah untuk memberikan justify. Feasibility study itu dilakukan terkait bus misalnya, untuk menjustify bahwa ini target ini layak dilakukan, time frame atau apapun. Bahkan IKN itu tanpa feasibility study. Kertajati saya rasa juga feasibility study-nya kurang bagus. Toll road di banyak section itu saya rasa juga belum visible, belum perlu dibangun tapi sudah. Kemudian rel kereta api di Sulawesi, kemudian pelabuhan, bandara di banyak tempat. Ini adalah program-program infrastruktur yang sama tipologinya, top down. Sehingga ya kita tahu seperti seperti bus ini, setelah kita jalankan kok ternyata tidak sesuai, tapi sudah terlanjur jalan gitu ya. Nah, pemerintah yang sekarang tadi Mas Aman kan menyinggung, pemerintah Pak Prabowo ini sayangnya saya khawatir ada kecenderungan yang sama. Top down, bahkan ada kecenderungannya lebih cepat, lebih masif. Misalnya MBG, ini kan nggak ada studinya. Tiba-tiba dijalankan sambil jalan memperbaiki konsep. Koperasi Merah Putih, itu kan juga tidak ada studinya, tidak ada feasibility studinya. Jalan, kemudian feasibility study, konsepnya baru disusun. Ciri khasnya sederhana aja, Mas. Digelontorkan, kemudian konsep itu berubah. Dari waktu ke waktu, kayaknya sambil mencari bentuk gitu. Nah, saya berharap ini dihindari. Tapi saya melihat ada hal yang bagus. Misalnya, Koperasi Desa Merah Putih. Itu tidak kemudian dinyatakan bahwa ini akan piloting dulu. Tetapi kalau kita lihat yang terjadi di lapangan, kan sepertinya direm. Hanya sedikit saja yang jalan. Jadi itu jangan-jangan, dan saya berharap ini benar, cara pemerintahan Pak Prabowo untuk merespon kritik piloting, oh ya dilakukan saja walaupun tidak dinarasikan. Itu good enough menurut saya. Oke, lah kalau soal kebijakan ekonomi ya, yang tadi polanya top down, misalnya kita melihat dengan Menteri Ekonomi yang baru ya,
Misalnya beliau menyampaikan untuk mencapai pertumbuhan 7%, 8%, kemudian beliau menyampaikan akan memindahkan 200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan, dan kemudian mendapatkan kritik, itu apakah juga menjadi bagian dari pola itu? Saya melihat begini ya, itu diumumkan oleh Pak Purbaya beberapa jam setelah beliau dilantik menjadi menteri. Bahkan saya duga ya, beliau belum ketemu dengan pejabat eselon 1-nya pun. Artinya sebagai menteri, menurut saya beliau terlalu cepat mengambil keputusan. Barangkali itu sesuatu yang sudah dipikirkan sejak lama, gitu ya. Kemudian begitu dilantik, beliau mengumumkan itu. Nah, saya rasa sebagai Menteri Keuangan inovatif boleh, apalagi Pak Purbaya kan bukan bagian dari masa lalu. Jadi melakukan pembaruan itu tanpa beban, boleh, bagus. Tetapi rigor dalam membahas itu, melibatkan timnya, melibatkan kementerian lain, itu harus dibiasakan. Jangan sampai perdebatan yang harusnya di ruang tertutup, lintas kementerian, lintas pejabat, itu terjadi di media. Nah, ini menurut saya kurang bagus, kurang rapi, begitu ya. Nah, saya rasa Pak Purbaya akhir-akhir ini kan agak mengerem itu, spontanitinya itu ya. Jadi, kayaknya beliau belajar cepat. Tapi kalau melihat spontanity itu kemudian quote-unquote disukai publik di media, apalagi media sosial ya, kemudian sampai hari-hari terakhir masih terjadi itu. Misalnya beliau menyampaikan satu kebijakan tertentu, oh ternyata bukan bagian saya ya. Beliau tanyakan ke eselon 1-nya di hadapan DPD, di hadapan DPR misalnya ya. Itu kan masih terus terjadi karena gaya beliau begitu ya. Nah, dalam konteks kebijakan ekonomi yang mestinya memerlukan studi yang lebih dulu ya, ini harusnya seperti apa Pak Antoni kalau melihat pola yang dilakukan oleh Pak Purbaya yang orang bilang koboi ini? Iya, dalam kebijakan, dalam pengambilan kebijakan, khususnya ekonomi, fiskal gitu, itu saya rasa tidak bisa dilakukan spontan. Ini bahayanya adalah begitu ada wartawan tanya langsung dijawab begitu. Ini sangat bahaya dan ini blunder yang sering sekali terjadi. Seharusnya itu harus dibilang, oh ya nanti kita ini kan. Jadi pada saatnya itu nanti ada press conference atau apa segala. Itu yang terukur gitu. Kalau dengan begini, kalau ditanya bagaimana ini? Oh ya, kalau nggak salah juga ada ditanyakan bagaimana kalau 200 triliun belum bisa berhasil. Ya, nanti kita tambah lagi. Nah, kayak begitu spontanitas gitu kan nggak itu. Padahal 200 triliunnya pun sebetulnya kalau kita lihat ini 200 triliun ini adalah wewenang likuiditas. Itu ada area di moneter seharusnya. Dan permasalahan kita sebenarnya bukan permasalahan likuiditas. Karena ini yang mungkin adalah belum terkonsolidasi dengan baik gitu. Karena permasalahan likuiditas kita itu sangat besar, sangat cukup gitu kan. Kita mempunyai dana dari perbankan di SBN dan di SRBI itu hampir 2.000 triliun dan undisbursed loan itu 2.000 sekian triliun gitu kan. Ini banyak sekali. Dan ini yang harus dilihat. Permasalahan kita ini adalah bukan permasalahan, dan kalau kita bilang sistem moneter itu memberikan kebijakannya adalah melalui kebijakan moneter, yaitu melalui suku bunga, melalui turun. Bagaimana kita dengan 200 triliun itu kalau seandainya kita masih mau suku bunga kita masih 10%, 11%, bagaimana gitu. Lalu ini kita memberikan bunga khusus 2%, ini seperti KUR 6%. Nah, ini kejadian yang ini akan membuat distorsi daripada kita punya perekonomian di bidang moneter gitu. Nah, ini yang harusnya dikaji dulu sama dengan termasuk dengan Bank Indonesia. Ini kan kalau kita ngelihat begitu awalnya, Mas Wija, Mas Aman, ini kan seolah-olah ada Menteri Keuangan mau intervensi moneter kan, seolah ada ini kan menyalahkan kita kenapa begini, kenapa begitu. Nah ini kan yang tidak baik gitu, karena mempunyai ranah masing-masing gitu. Boleh menambahkan misalnya statement kita akan memotong PPN 3% dari 11 ke 8%. Nah ini kan tanpa kajian, tapi kan ini kebijakan yang kalau betul-betul
jalankan, impact-nya luar biasa Ya. bagi fiskal kita, juga bagi dunia usaha. Harusnya memang perlu kajian yang mendalam, impact analysis, dan ternyata akhirnya nggak jadi. Kemudian hal yang lain tentang Cortex, sebulan selesai ternyata enggak. Ya. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Misalnya 60 triliun dari pengemplang pajak akan ditarik dalam tahun ini. Sekarang baru 8 triliun. Jadi begini, Menteri Keuangan itu adalah penjaga keuangan negara, sangat penting. Jadi sebisa mungkin menghindari melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Bagi kita itu biasa. Bagi netizen itu menyenangkan. Tapi bagi investor yang serius, bagi investor global, ini membingungkan. Ini dianggap sebagai uncertainty kebijakan. Ketidakpastian. Jadi menurut saya harus kita terus ingatkan, kawal begitu ya, supaya beliau juga lebih firm sebelum mengumumkan suatu rencana. Iya, jadi saya rasa ini sangat penting ini. Jadi setidak-tidaknya Purbaya adalah menjadi satu harapan dari masyarakat. Setuju. Karena dia punya gaya dan sebagainya, dan kebijakan pemikirannya adalah pro rakyat, pemikirannya lah. Makanya harus juga dikawal agar kebijakannya itu benar-benar sesuai dengan apa pemikirannya gitu. Nah, tapi dalam soal bahwa kebijakan diambil harus melalui sesuatu atau data atau studi yang lebih firm, katakanlah kita kembali ke soal 200 triliun yang mau dialihkan ke sistem perbankan, itu kan ada masukan kritik juga bahwa belum tentu sistem di perbankan bisa menyerap itu untuk kredit dan sebagainya. Kalau melihat itu, kenyataannya sebenarnya seperti apa di perbankan sendiri, di Himbara lah katakanlah, di bank-bank pemerintah ya? Saya melihatnya begini, ketika mau digelontorkan, beberapa dirut Himbara mengatakan kami hanya mampu 7 triliun. Tapi setelah digelontorkan 55 triliun, kemudian melaporkan, kami sudah 45%. Dirut yang lain, kami sudah 65%, seperti berlomba-lomba. Kalau saya dalam posisi Pak Purbaya akan curiga. Ini angka ini benar nggak sih 65% ini jangan-jangan untuk nyenengin saya saja? Pertanyaannya, bagaimana untuk meyakinkan bahwa 60% itu diambil dari 55 triliun? Bukan dari dana pihak ketiga yang lain, kemudian diklaim seolah-olah bagian dari ini. Kan uang itu setelah masuk di balance sheet perbankan itu nyampur. Ya, account-nya bisa kita pisahkan. Tetapi sebagai cash, ini kan nyampur. Nah, saya khawatir, ini kan Indonesia, di mana anak buah itu ada indikasi kuat membuat atasan senang. Jangan-jangan ini yang sedang terjadi. Pak Purbaya harus double check itu. Kemana saja, ini saja. Dan impossible. Double check itu impossible. Karena bagaimana? Blended. Karena ini udah blended dan pengeluaran ini blended juga gitu kan. Kalau ada kenaikan, misalkan kalau ada beginilah, ada satu perusahaan minta tambahan kredit 100 miliar. Mau dapat dari mana? Ini juga yang saya kritik, bahwa katanya kita punya SUN, surat utang negara, surat berharga negara, 60% sekian persen buat infrastruktur dan sekian. Saya bilang dari mana? Saya bilang Anda bisa begitu? Enggak, it's impossible. Sri Mulyani itu pada saat itu dengan ngomong begitu itu udah pembohongan. Nggak mungkin bisa di-trace. Nah, kondisi perbankan kita, ekonomi dan perbankan kita sebenarnya untuk menyerap katakanlah nanti 200 triliun itu apakah realistis atau tidak? Nah, Prof. Anton. Begini, kalau dengan 200 triliun itu, mau 500 triliun pun sebetulnya bisa saja begitu kalau iklim ekonomi ini sudah membaik. 500 triliun pun tidak menjadi masalah dengan tanpa 200 triliun dari kementerian itu. Jadi sebetulnya ini apa? Bank itu mempunyai ini yang tidak, saya rasa banyak yang tidak dipahami oleh khususnya masyarakat awam itu tidak bisa lah memahami. Dan juga banyak ini kita punya elit-elit itu bahwa bank itu adalah mampu menciptakan uang. Money creation itu adalah bank. Makanya kita bilang M0 atau M1 itu kan cuma sekitar 10%. Bank itu meng-create money 90%.
Jadi selama kita punya 8.000 triliun, 8.000 hampir 9.000 triliun uang beredar total ya, kita bilang uang beredar, itu 90% di-create dari bank, bukan dari cash. Ya. Ini yang jadi begini, kalau ada orang minjam ke saya 100 saya bank ya, ada mau minjam 1 triliun, sebetulnya apa sih yang saya lakukan? Apakah cash saya kasihkan? Kan enggak. Saya cuma debit kredit aja. Nah, disinilah dana pihak ketiga naik. Begitu ada kredit, dana pihak ketiga naik. Begitu dana pihak ketiga turun, berarti kredit turun. Dan inilah yang ini kan. Jadi tanpa itu bank itu bisa menciptakan uang, money creation. Jadi nggak perlu, berarti ini belum memahami mengenai bagaimana ekonomi diciptakan. Uang dan sebagainya itu, uang giral, khususnya bagaimana diciptakan uang giral itu. Jadi kekhawatiran bahwa bank atau sistem perbankan nggak akan mampu menyerap itu sebenarnya tidak tepat juga ya? Tidak tepat. Saya ada studi, Mas Wija, di waktu di SBY. Kita lihat dia itu investasi di waktu SBY, perluasannya itu 8.000 triliun lebih gitu. Kalau kita untuk dari pendapatan itu nggak ada gitu. Tapi bank itu menciptakan itu. Oleh karena itu kita bilang begitu dia menciptakan itu, loan to deposit ratio itu naiknya juga tidak proporsional. Karena bukan dari loan, bukan dari deposit. Tetapi deposit begini, loan menciptakan deposit. Nah ini, jadi dia pun naiknya berlambat gitu. Kalau boleh kita memberikan ya katakanlah masukan rekomendasi ke Pak Prabowo dalam konteks dia, Pak Prabowo mengangkat Menteri Keuangan yang baru, kemudian banyak harapan lah ya, walaupun di luar kontroversinya juga, tapi setidaknya lebih positif ada harapan meskipun muncul kemudian soal WUS dan sebagainya. Kalau boleh katakanlah kita memberikan masukan ke Pak Prabowo, kira-kira yang dinyatakan Pak Prabowo sebagai akan ditanggung soal WUS, tapi di sisi lain Menteri Keuangan juga masih memperlihatkan kebijakan-kebijakan yang tanpa didasari oleh studi yang katakanlah firm gitu. Apa poin-poin yang mungkin Pak Wija dulu, silakan Pak Wija. Ya, kalau saya melihat ya Pak Prabowo memilih Pak Purbaya, itu tugas utamanya adalah mengawal program-program unggulan Pak Prabowo supaya dari sisi fiskal itu diamankan. Makanya apapun terkait dengan program unggulan, kan Pak Purbaya itu 100% mensupport. Apakah itu MBG, apakah itu Koperasi Desa Merah Putih, dan yang lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya saya berharap di luar dari itu, Pak Purbaya itu bisa melakukan hal-hal yang di masa lalu belum dilakukan dengan sangat serius. Misalnya, memberantas underground economy. Ini dampak bagi real sektor kita, manufacture kita, itu luar biasa. Dampak bagi penerimaan negara ini luar biasa. Dan ujung pangkalnya memang Kementerian Keuangan. Banyak di antara itu bea cukai. Banyak di antara itu terkait dengan pajak. Jadi dalam aspek ini perlu lebih diseriusi. Terkait core tax, nah saya setuju. Ini harus segera diperbaiki, walaupun saya tahu ini tidak mudah dan tidak bisa cepat gitu ya, karena ada beberapa masalah yang sifatnya struktural di sistemnya. Jadi itu Mas yang tanpa mengendorkan disiplin fiskal. Nah, kalau dalam konteks kan Menteri Keuangan yang baru punya harapan-harapan dari masyarakat ya. Sementara Pak Prabowo seolah-olah masih mengikuti gaya yang presiden sebelumnya kan, menenangkan semua pihak. Pak Antoni ngelihatnya untuk dua-duanya ini gimana nih? Pak Purbaya satu sisi dan Pak Prabowo sebagai kepala negara. Ya, pertama, kalau kita langsung mengatakan bahwa ini tidak akan ditanggung oleh APBN, ini juga mendahului dari semuanya. Karena Menteri Keuangan ini kan pembantu presiden. Kecuali presiden itu sudah menyetujui atau atas dasar dari presiden. Dan itu pun seharusnya juga melalui kita menghormati hak DPR juga. Karena DPR itu mempunyai hak budget. Nah, kalau seandainya pun itu mau, ya untung bicaranya tidak mau membiayai dari APBN, karena memang tidak ada mata anggarannya.
Kalau seandainya bilang ya nanti kami akan membiayai APBN, itu lebih blunder lagi kan, karena dia harus melalui persetujuan dari pemerintah. Nah, saya rasa gini, kejadian Agustus, penjarahan dari demo dan sebagainya yang meluas kepada ada kerusuhan. Kerusuhan, bukan kerusuhan dalam arti penjarahan lah ya. Rumah-rumah ini penjarahan tapi secara terbuka kan gitu kan dilakukan. Kan satu-satunya yang dijaga dari menteri itu kan cuma Sri Mulyani. Artinya ini kan ada message kuat bahwa Sri Mulyani harus diganti, orang tidak puas kan gitu kan. Jadi saya rasa Prabowo membaca ke situ gitu. Ini nggak bisa dipertahankan lagi gitu. Karena kita lihat dia punya kebijakannya dengan menaikkan PPN, dengan menaikkan harga BBM pada tahun 2022, di mana bahwa kenaikan penerimaan pendapatan negara itu naik 464 triliun atau 600 triliun lebih gitu. Itu dinaikkan gitu. Itu luar biasa. Nah, kembali kepada bagaimana ini, ya saya rasa ya presiden yang memang harus menenangkan pasar lah ya. Menenangkan pasar bahwa Pak Purbaya pada saat itu intensinya mungkin adalah baik. Penyampaiannya sebetulnya yang seolah-olah itu. Tapi apa yang disampaikan dengan Purbaya benar, tidak bisa. Karena tidak ada mata anggaran. Nah, sebetulnya dalam konteks itu tuh udah benar sekali gitu. Nah, jadi begitu presiden bilang mau menanggung, itu pun nggak bisa langsung menanggung begitu saja. Harus ada melalui perubahan dari APBN perubahan. Tadi dikatakan itu kan masuk harus ke APBN dulu. Uang koruptor itu adalah uang rakyat. Dulu uang rakyat yang dikorupsi. Dikembalikan lagi lalu harus masuk ke dalam APBN yang harus dikeluarkan melalui APBN yang tadi sudah dijelaskan dengan clear oleh Mas Wija gitu. Jadi itu yang harus ditekankan. Saat ini dua-duanya benar. Purbaya saat ini mengatakan bahwa ya tidak bisa dengan APBN, benar gitu. Tapi kemudian apakah nanti dirubah untuk menanggung begini secara ini negara memang kita harus bertanggung jawab. Seperti juga kita bertanggung jawab terhadap utang Garuda yang kita tahu dikorupsi, utang Jiwasraya yang dikorupsi, utang Asabri yang dikorupsi, udah banyak sekali. Itu adalah satu kewajiban dari pemerintah dan biasa-biasa saja gitu. Ada nggak masyarakat yang merasa tidak puas? Ada bailout dari menyelamatkan Jiwasraya, Asabri dan Garuda. Ada nggak? Kan nggak ada yang bersuara. Nggak ada masyarakat yang itu. Iya, karena apa? Karena kasus korupsinya sudah diusut. Itu yang mempertanggungjawabkannya sudah ada itu gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru yang memunculkan pernyataan bahwa tidak akan membayar utang WUS melalui APBN itu sebenarnya memicu percakapan yang positif juga ya. Artinya kemudian Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang hari ini kita juga masih menganalisis. Kalau enggak mungkin orang juga nggak terlalu hero lagi dalam percakapan publik gitu ya. Pada saat itu sih sebetulnya sudah hirau juga karena pada saat itu PT Dirut KAI sudah bicara juga bom waktu dan sebagainya dan ini akan menjadi terbuka, nggak bisa ditutupi lagi. Ya memang ini mempercepat ya kan gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Antoni, Pak Wija. Kita sudah berbincang dalam Mimbar Bebas. Mudah-mudahan kita tercerahkan semua termasuk juga para pemirsa dari Diskursus Net. Kita ketemu dalam perbincangan berikutnya. Terima kasih.